Pernahkah Anda bertanya-tanya di mana Yesus berada selama 3 hari antara kematian dan kebangkitannya? Ketika jasad Kristus disegel dalam makam, sesuatu yang supranatural dan mengerikan sedang terjadi di alam roh. Namun hanya sedikit yang membicarakannya. Tahukah Anda bahwa Alkitab menyingkapkan bahwa Yesus turun ke neraka? Ya, ke Hades sendiri, tempat jiwa, kegelapan, dan roh kuno di penjara. Apa yang dia lakukan di sana? Apakah dia menderita? Apakah dia menang? Menurut penelitian Alkitab, teolog, dan nabi-nabi kuno, 3 hari ini selamanya mengubah sejarah umat manusia. Tidak hanya di bumi, tetapi juga di wilayah keberadaan terdalam. Jika Anda ingin mengungkap rahasia di balik momen-momen tersembunyi ini, memahami apa yang terjadi di perut neraka dan apa artinya bagi kehidupan Anda saat ini, tontonlah sampai akhir. Sukai video ini, bagikan dengan seseorang yang mengasihi firman, berlangganan saluran ini dan aktifkan loncengnya, karena apa yang Anda dengar sekarang dapat mengubah iman Anda selamanya. Kebanyakan orang Kristen tahu bahwa Yesus mati di kayu salib dan bangkit kembali pada hari ketiga. Tetapi hampir tidak ada yang membicarakan apa yang terjadi antara kedua peristiwa ini. Pertanyaan yang bergema di hati jutaan orang adalah, di manakah Yesus antara kematian dan kebangkitannya? Ini adalah salah satu pertanyaan yang paling diabaikan dari mimbar, tetapi salah satu yang paling menarik dalam iman Kristen. Yesus sendiri ketika berbicara kepada orang-orang Farisi mengatakan bahwa sebagaimana Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan berada di dalam rahim bumi. Matius 12:40. Tapi jantung bumi, apakah ini? Alkitab tidak membiarkan bagian ini kosong. Dalam beberapa bagian, ada petunjuk yang jelas bahwa Yesus tidak sedang beristirahat, tetapi sedang memenuhi misi supernatural yang melibatkan turun ke wilayah paling gelap dalam keberadaan manusia. Neraka yang juga disebut Hades atau Sheol. Banyak orang membayangkan neraka sebagai tempat api abadi dengan setan-setan yang memegang trisula dan jiwa-jiwa yang menjerit-jerit. Tetapi, apakah gambaran ini alkitabiah atau sekadar potret yang dibangun oleh budaya populer? Dalam Alkitab, neraka dijelaskan dengan beberapa nama. Sheol dalam bahasa Ibrani, Hades dalam bahasa Yunani, dan dalam beberapa bagian, Gehenna. Setiap istilah memiliki konteks spesifik, tetapi semuanya merujuk pada dunia orang mati. Dimensi nyata tempat jiwa menunggu penghakiman. Sheol dalam Perjanjian Lama dipandang sebagai tempat gelap, tempat orang benar dan orang jahat pergi setelah kematian, dipisahkan ke dalam wilayah berbeda. Dalam Perjanjian Baru, Yesus menyingkapkan bahwa tempat ini memiliki 2 bagian. Pangkuan Abraham, tempat peristirahatan orang benar, dan Hades, tempat siksaan bagi orang jahat, seperti yang digambarkan dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Lukas 6:31. Yesus lebih banyak berbicara tentang neraka daripada tentang surga. Mengapa? Karena dia tahu bahayanya nyata. Rasa sakit, siksaan, perpisahan abadi dengan Tuhan, semua ini tak bersifat simbolis. Ini adalah keadaan spiritual dan sadar, di mana jiwa menderita karena pilihan mereka. Sains mungkin mencoba mengabaikannya, tetapi firman jelas. Ada dimensi di balik apa yang terlihat. Dan di sanalah Yesus turun, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai misi. Dia tidak terkalahkan, dia turun sebagai seorang pejuang. Oleh karena itu, neraka bukan sekadar konsep teologis. Itu adalah wilayah spiritual pemenjaraan dan penghakiman, menunggu nasib terakhirnya setelah penghakiman Tuhan. Tetapi mengapa Yesus perlu turun ke sana? Apa tujuan Anda? Banyak yang telah mendengar bahwa Yesus pergi ke neraka, tetapi apakah ada bukti yang jelas tentang hal ini dalam kitab suci? Jawabannya adalah ya.
Dan bukan hanya satu, tetapi beberapa bukti Alkitab menegaskan kenyataan yang mendalam ini. Salah satu bagian yang paling mencolok adalah di Efesus 4:9-10, di mana Paulus menulis, "Sekarang apakah yang telah ia naiki? Bukankah ia juga telah turun terlebih dahulu ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun itu juga telah naik jauh di atas semua langit untuk memenuhi segala sesuatu." Bagian ini sangat jelas. Yesus turun ke bagian bawah bumi, sebuah ungkapan yang dalam konteks Yahudi dan teologis jelas merujuk kepada Hades. Bukti lain terdapat dalam 1 Petrus 3, 18-19, sebuah teks yang diabaikan banyak orang, tetapi mengandung wahyu yang mendalam. Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Di dalam Dia, Ia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Roh-roh yang di dalam penjara berkhotbah setelah kematian. Hal ini menunjuk langsung pada tindakan yang disengaja oleh Yesus di dunia roh selama 3 hari tubuhnya berada di dalam makam. Dan kemudian kita memiliki Mazmur 16:10 yang dikutip oleh Petrus pada hari Pentakosta, Kisah Para Rasul 2:27. "Karena Engkau tidak akan menyerahkan jiwaku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan." Di sini kita melihat nubuat Mesias sedang terpenuhi. Jiwa Yesus pergi ke Hades, tetapi tidak tinggal di sana. Dia menaklukkan kematian dan muncul sebagai pemenang. Dengan kata lain, turunnya Yesus ke neraka bukanlah suatu rekayasa atau kiasan, melainkan suatu fakta profetik, doktrinal, dan hakiki iman kita. Yesus tidak hanya menang di kayu salib, Dia menang di kedalaman. Sekarang kita tahu bahwa Dia sebenarnya turun. Pertanyaan berikutnya muncul. Apa yang Dia lakukan di sana? Apakah itu momen kejayaan atau penderitaan? Banyak orang membayangkan saat turun ke neraka, Yesus adalah korbannya. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Dia tidak datang sebagai orang yang terkutuk. Dia datang sebagai seorang raja dalam misi penyelamatan. Sepanjang sejarah, teologi Kristen telah memperdebatkan, apakah Yesus menderita di neraka? Apakah Anda pernah disiksa oleh setan? Jawabannya harus sejalan dengan kitab suci. Yesus telah menanggung semua hukuman atas dosa manusia di kayu salib. Seperti tertulis dalam Yesaya 50:35, "Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita." Neraka bukanlah tempat penderitaan baginya, melainkan tempat kekuasaan dan penaklukan. Dia tidak ditaklukkan di sana, Dia pergi untuk menaklukkan. Turunnya Kristus ke Hades bersifat strategis. Dia pergi ke sana untuk menyatakan kemenangannya, menghadapi kekuatan spiritual jahat, dan mengambil kembali apa yang telah dicuri, kunci kematian dan neraka. Dalam Kolose 2:15, Paulus membuat pernyataan yang luar biasa. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Pemandangan ini tidak hanya terjadi di Kalvari. Sebagian dari pemaparan ini terjadi di wilayah bumi yang lebih rendah, di mana Yesus menunjukkan kekuasaannya yang mutlak, bahkan atas wilayah neraka. Bayangkan ini, selama 3 hari, Yesus menyatakan kedaulatannya, mengumumkan kebebasan bagi para tawanan, dan menetapkan bahwa kuasa kegelapan dikalahkan selamanya. Dia tidak menderita di neraka. Dia memerintah atasnya. Namun siapa yang ada di sana saat Yesus turun? Ketika Yesus turun ke kedalaman bumi, Dia tidak mendapati neraka sebagai kekosongan yang sunyi. Ada jiwa,
roh yang terperangkap, malaikat yang jatuh, dan gema dari masa lampau. Alkitab menunjukkan bahwa dunia orang mati terbagi. Seperti yang diungkapkan Yesus dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, Lukas 16:19-31, ada dua wilayah terpisah. Satu wilayah siksaan, Hades, dan wilayah kenyamanan, yang disebut pangkuan Abraham, tempat orang-orang benar di perjanjian lama beristirahat. Bayangkan adegan ini, jiwa tokoh-tokoh seperti Abraham, Musa, Daud, Rut, Yesaya, dan lain-lain sedang menantikan janji itu. Mereka percaya kepada Mesias, tetapi keselamatan belum lengkap karena pengorbanan yang sempurna belum dilakukan. Yesus datang kepada mereka bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai penggenap janji. Ia memasuki tempat itu dan berkata, "Akulah anak domba yang disembelih sebelum dunia dijadikan. Keselamatan telah datang." Namun di sisi yang berlawanan, ada pula orang-orang jahat, mereka yang mati karena memberontak terhadap Tuhan, dan bahkan para malaikat yang berbuat dosa. Dalam 2 Petrus 2:4 kita membaca, "Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman." Yesus turun di tengah-tengah banyak roh. Bagi orang benar, Dia membawa pembebasan. Kepada para malaikat yang jahat dan jatuh, Dia membawa pernyataan penghakiman kekal. Dan pada saat inilah sesuatu yang hebat terjadi. Bayangkan ini, selama ribuan tahun, jiwa-jiwa yang saleh telah menunggu di pangkuan Abraham. Mereka percaya kepada Tuhan Israel. Mereka percaya pada janji Mesias. Namun harga akhir untuk dosa belum dibayar. Pintu menuju surga belum terbuka. Mereka menanti dengan iman dan harapan, lalu Dia pun tiba. Yesus, anak domba Allah, memasuki dunia rohani dengan penuh kemenangan, bukan sebagai tawanan, melainkan sebagai pembebas kekal. Dia tidak datang hanya untuk berkhotbah. Dia datang untuk menyelamatkan. Misi ini ditegaskan dalam Efesus 4:8 yang berbunyi, "Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia." Ungkapan "ia membawa tawanan-tawanan" berarti bahwa Yesus mengambil jiwa-jiwa orang benar dari Hades dan membawa mereka ke hadirat Allah. Dia mengosongkan pangkuan Abraham karena sekarang darah perjanjian baru telah tertumpah dan jalan menuju Bapa terbuka. Bayangkan dampak dari momen itu. Musa, Elia, Daud, Samuel, Nuh, Rut, Ester, semuanya dipanggil oleh Yesus. "Marilah, waktunya telah genap. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini adalah salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah spiritual. Penyelamatan jiwa-jiwa yang tertawan, putusnya rantai penantian, dan dimulainya masa baru di mana surga kini dapat diakses oleh mereka yang ada di dalam Kristus. Ini adalah misi yang hanya dapat diselesaikan oleh seseorang yang memiliki kewenangan absolut. Dan inilah yang Yesus tunjukkan ketika Ia memiliki sesuatu yang sangat kuat. Setelah bangkit, Yesus menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos dan menyatakan dalam Wahyu 1:18, "Akulah yang hidup, dan aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Pernyataan ini meledak-ledak. Kunci melambangkan otoritas tertinggi. Siapapun yang memegang kuncinya, ia akan mengendalikan pintu masuk, pintu keluar, dan tujuannya. Dan Yesus menyatakan, "Aku memilikinya." Sebelum kemenangannya, kematian adalah penjara yang tertutup. Neraka adalah penjara tanpa jalan keluar.
Namun dengan turun ke Hades, Yesus mengambil kunci dari tangan musuh dan selamanya mematahkan cengkeraman setan atas dunia takdir abadi umat manusia. Ini berarti bahwa bahkan kematian tidak memiliki kata terakhir atas mereka yang ada di dalam Kristus. Iblis tidak lagi mengendalikan siapa yang hidup dan siapa yang mati secara rohani. Keputusan kekal sekarang berada di tangan Yesus. Pencapaian ini tidak bersifat simbolis. Itu harfiah, spiritual dan abadi. Dia tidak hanya membayar harga atas dosa-dosa kita, dia juga menghancurkan kuasa neraka untuk menahan jiwa manusia. Saat ini, ketika seseorang menyerahkan hidupnya kepada Kristus, yang berkuasa bukan lagi rasa takut terhadap kematian atau neraka. Itulah kepastian keselamatan. Dan semuanya dimulai di sana dalam 3 hari ketika Juru Selamat turun, menaklukkan dan bangkit kembali dalam kemuliaan. Tetapi satu detail kuat masih hilang. Pertempuran spiritual tak kasat mata yang terjadi selama periode ini. Selama 3 hari antara kematian dan kebangkitan Yesus, terjadi peperangan yang tak kasat mata. Bukan pertarungan seperti di film-film atau kisah manusia, melainkan konfrontasi antara terang dan gelap, antara sang pencipta kehidupan dan sang pangeran bayangan. Setan, si penuduh, yakin bahwa dirinya telah menang. Putra Tuhan telah mati, rencananya tampak lengkap. Tetapi dia tidak mengerti bahwa salib bukanlah kekalahan, melainkan perangkap kemenangan. Saat tubuh Kristus terbaring di dalam makam, Roh Yesus memasuki wilayah neraka dengan otoritas ilahi. Dia tidak pergi dan berdebat dengan iblis. Ia pergi untuk menuntut apa yang menjadi haknya. Kemenangan atas dosa, kematian, dan neraka. Dalam Ibrani 2:14 tertulis, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Yesus masuk sebagai seorang prajurit, sebagai seorang raja, sebagai singa dari suku Yehuda. Tidak ada kekuatan yang dapat melawannya. Tidak ada satupun rantai yang tetap utuh. Tidak ada satupun terdakwa yang tetap bertahan. Dan dalam peperangan rohani, inilah apa yang dikatakan dalam Kejadian 3:15 digenapi, bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Perang ini berlangsung 3 hari, tetapi dampaknya abadi. Yesus tidak pergi dalam keadaan kalah, dia pergi bertahta. Salib adalah persembahannya. Turun ke neraka adalah petualangannya. Kebangkitan adalah pencapaian puncaknya. Dan karena itu, hari ini kita juga bisa menang. Sebab jika dia telah menaklukkan kedalaman, tidak ada bayangan yang dapat mendominasi kita lagi. Setelah semua yang Anda dengar sejauh ini, mustahil untuk melanjutkan hidup seperti sebelumnya. Turunnya Yesus ke neraka bukan sekadar peristiwa historis atau teologis, tetapi merupakan kunci yang sepenuhnya mengubah takdir kekal kita. Karena Yesus telah menaklukkan maut, kita tidak perlu lagi takut dengan apa yang akan terjadi setelah hembusan napas terakhir kita. Dia maju terus, membuka jalan, menaklukkan apa yang belum pernah ditaklukkan siapapun. Dia menghancurkan rasa takut yang merupakan penjara terbesar umat manusia. Dalam 1 Korintus 15:5-5-5-7-7, Paulus berseru, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Tetapi syukur bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Artinya, bagi mereka yang ada di dalam Kristus, kematian merupakan suatu perjalanan, bukan akhir. Jiwa kita tidak lagi pergi ke Hades ataupun ke pangkuan Abraham. Marilah kita langsung menuju hadirat Bapa, seperti yang dijanjikan Yesus kepada pencuri di kayu salib. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23:43. Namun hak istimewa ini tidak otomatis. Itu diperuntukkan bagi mereka
yang mengakui pengorbanan Kristus, menyerahkan hidup mereka kepadanya dan mengikutinya dengan sepenuh hati. Harapan akan kehidupan kekal, kebangkitan yang mulia, Yerusalem baru, hanya mungkin terjadi karena apa yang Yesus lakukan di antara salib dan kubur yang kosong. Ini adalah berita terhebat yang pernah diterima dunia. Dan dia datang dengan panggilan mendesak. Jika segala sesuatu yang Anda dengar itu benar, dan Alkitab menjamin kebenarannya, maka mengabaikan wahyu ini merupakan risiko kekal. Sebab meskipun Yesus menaklukkan neraka, itu tidak berarti semua orang akan otomatis lolos darinya. Allah telah menawarkan keselamatan kepada semua orang, namun hanya mereka yang secara sadar menerimanya di dalam Kristus yang terbebas dari kutukan. Neraka terus menjadi kenyataan bagi mereka yang menolak kasih karunia, hidup acuh tak acuh, atau percaya bahwa mereka punya banyak waktu untuk berubah. Yesus tidak turun ke Hades sebagai lelucon. Dia turun karena kutukan itu nyata, dan dia tahu bahwa tanpa pengorbanannya tidak ada jiwa yang akan lolos dari kegelapan kekal. Dalam Ibrani 2:3, kita membaca sebuah peringatan yang sangat relevan saat ini. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Apakah Anda mengerti beratnya ini? Yesus membuka pintu, mematahkan rantai, mengambil kunci, membebaskan para tawanan. Tetapi barang siapa tidak masuk melalui pintu ini, memilih untuk tinggal di luar, dan di luar tidak ada cahaya, hanya kegelapan abadi. Neraka masih ada, dan itu tidak dibuat untuk manusia, tetapi untuk setan dan malaikat-malaikatnya. Matius 25:1. Tetapi mereka yang menolak satu-satunya keselamatan yang ditawarkan, akhirnya mewarisi takdir yang tidak dimaksudkan bagi mereka. Hari ini, Yesus terus mengetuk pintu hati. Dia tidak ingin seorang pun tersesat, namun pilihannya bersifat pribadi, mendesak dan abadi. Yesus turun ke neraka sehingga Anda tidak perlu pergi ke sana. Dia menghadapi kegelapan agar kamu bisa hidup dalam terang. Dia menaklukkan kematian agar Anda dapat memperoleh hidup yang kekal. Hari ini, Anda memiliki kekuatan untuk memutuskan takdir yang kekal. Pintunya terbuka, kuncinya ada di tangannya. Namun keputusan ada di tangan Anda. Jika video ini berbicara kepada Anda, sukai, bagikan dengan seseorang yang perlu mendengar pesan ini dan berlangganan saluran ini untuk terus belajar tentang kebenaran tersembunyi dari Alkitab. Jawab di komentar, sudahkah Anda menyerahkan hidup Anda kepada Yesus? Semoga Roh Kudus menuntunmu ke dalam seluruh kebenaran. Dan ingatlah, Yesus turun, menaklukkan, dan akan kembali dalam kemuliaan. Bersiaplah.